Di mana Devon? Boleh nggak ya aku minta untuk HP? Nggak usah yang mewah-mewah, cukup buat bikin grup Gen Z. Pastikan dia makan malam bersama malam ini. Tanpa Oma Dominic sadarin guys, sebenarnya mulai merasakan kerinduan pada cucunya Devon. Meskipun ya Devon selalu menjadi sasaran makiannya, Devon dianggap paling gak berguna, bahkan dicap sebagai gen yang paling gagal dalam silsilah Casarius. Namun ada satu hal yang membuat Devon istimewa di mata sang Oma, kepatuhan. Bagi Dominic, Devon adalah satu-satunya cucu yang akan mustahil memiliki keberanian untuk membangkang, apalagi berkhianat. Jadi itulah sebabnya meskipun tamparannya paling sering mendarat di pipi Devon dan sang cucu pun sedang dalam masa hukuman tanpa fasilitas, Dominic tetap mewajibkan kehadiran Devon di jamuan makan malam keluarga sebagai bentuk kendali mutlak. Kosongnya kursi tempat Devon selama hari Jumat malam, Sabtu malam mulai memicu kecurigaan di kepala Dominic. Sosok Dominic yang terbiasa bergelut dengan intrik dan taktik membuatnya sangat peka. Dominic mulai mencium ada sesuatu yang gak beres di balik absennya Devon. Maka Dominic gak lagi mempedulikan alasan Valerian yang menyebutkan kalau sekarang Devon tengah merenungin kesalahan. Nah kayak dengan suara yang datar, Dominic memberikan titah terakhir dan sangat tegas. Nanti malam, Devon harus duduk di meja makan. Bagi Dominic, absennya Devon bukan lagi soal hukuman guys, melainkan tanda tanya besar yang harus segera terjawab. Mendengar perintah itu, jantung Valerian seolah berhenti berdetak. Namun di hadapan sang mama, Val harus tetap memasang poker face yang sempurna, berpura-pura seolah kita itu adalah sinyal pengampunan untuk Devon. Kenyataannya, Valerian sedang di ujung tanduk. Ia sama sekali nggak tahu di mana keberadaan putra bungsunya. Sementara Matthew dan Blade masih nihil ya hasil dalam pencarian mereka. Val sadar betul, ia nggak boleh membiarkan Mama Dominic tahu bahwa Devon sedang menghilang. Karena jika mendengar ada alasan Devon menginap di rumah teman itu terbongkar, hukuman yang jauh lebih mengerikan telah menanti Devon. Maka Valerian pun kembali memanggil Matthew dan Blade dengan kemarahan yang meluap. Ia memberikan perintah tegas sekaligus ancaman untuk mencari Devon sampai ketemu. Sebenarnya ancaman Valerian gak terlalu perlu, karena semua orang di rumah itu tahu bahwa ada hal yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan Valerian, yaitu lidah tajam, tamparan, dan murkanya Oma Dominic. Ketakutan akan amukan sang nenek tua jauh lebih efektif untuk membuat siapapun di sana merasa tertekan dan stres. Blade, sebagai orang luar yang hanya dianggap sebagai senjata keluarga, Blade sadar betul bahwa dialah yang akan selalu disalahkan jika misi pencarian Devon gagal. Namun kali ini kecemasan Blade jauh lebih nyata, karena hilangnya Devon memang murni akibat kesalahan Blade. Blade harus segera menyeret Devon pulang sebelum taktik rahasianya yang memerintahkan Devon untuk terus mendekati tunangan Mr. F terendus oleh telinga tajam Nyonya Dominic. Nah, jika aksi itu terbongkar, Blade tahu posisinya benar-benar dalam bahaya. Kita beralih dulu ke kediaman Fernandez guys. Jordan memutuskan untuk tetap merahasiakan identitas asli temennya Fata dari Amanda. Walau mereka sudah akan bercerai, tapi Jordan masih sangat mengkhawatirkan kondisi mental Amanda agar nggak ikut terjebak dalam pusaran kepanikan dan ketegangan yang melibatkan keluarga Casarius. Nah, barulah ya di balik pintu ruang kerjanya, Jordan memanggil Fata dan meluapkan kekesalannya karena Fata telah nekat membawa Devon masuk ke rumah mereka, terutama di saat Jordan dan Casarius baru aja kembali menjalin kerjasama bisnis. Tadinya kan bisnis ini dengan tujuan untuk membantu Alveric. Ya walaupun sebenarnya usaha Jordan gak terlalu berguna lagi, karena tanpa Jordan ketahui sekarang kan Daniel udah bertemu dengan Ares. Namun andai Jordan pun tahu hal ini, sekarang gak bisa lagi menarik diri dari bisnis baru dengan resiko yang menegangkan. Apalagi kalau sampai Casarius mengetahui keberadaan Devon di rumah mereka. Pastinya di momen ini Fata hanya bisa terdiam, sadar diri. Apalagi info kalau sekarang keluarga Devon sudah bergerak melakukan pencarian. Jika sampai pihak Casarius mencium gelagat bahwa Devon sedang disandera di kediaman Fernandez, maka bencana besar akan menimpa seluruh keluarga mereka. Resiko ini terlalu besar untuk ditanggung, mengingat reputasi Casarius yang bisa menghancurkan siapapun yang dianggap menghalangi jalan mereka.
Jadi untuk menenangkan papanya, Fata segera memberikan laporan bahwa Devon kini akan tinggal di rumah kontrakannya Zara. Toh mereka adalah keluarga Devon. Fata pun menekankan sebuah fakta penting bahwa saat ini justru Devon sendiri yang bersikeras nggak mau pulang ke rumahnya. Informasi ini seenggaknya memberi nafas lega bagi Jordan, karena secara hukum dan logika mereka nggak menyandera Devon lagi, melainkan Devon sendirilah yang masih memilih untuk sembunyi. Oke, beralih lagi ke Blade yang kembali menghubungin Fata. Dengan nada bicara Blade yang mulai kehilangan ketenangan, Blade siap menawarkan kesepakatan apapun asalkan Devon segera dikembalikan. Mengingat ya, Devon sudah harus muncul saat makan malam, seakan ini tenggat waktu hidup dan mati bagi Blade. Nah, dipastikan Blade akan menyetujui permintaan apapun yang akan diajukan Fata tanpa banyak tanya. Sebenarnya bagi Fata guys, ini adalah peluang emas loh untuk menjalankan misi dari Elite Squad, melakukan pendekatan natural pada Blade. Namun sepertinya Fata akan memilih mendiskusikan dulu hal ini pada Elite Squad. Masalahnya siang ini beberapa sedikit sibuk. PH-nya Fata dan Akila harus menemui Slay Queen untuk tanda tangan surat kontrak. Sedangkan Mohan dan Raisa ada jadwal photoshoot di perusahaan Ken. Beralih ke topik utama nih, sementara orang-orang di luar sana sedang kalang kabut mencarinya, justru Devon tengah menikmati kepingan kebahagiaan di kehidupan barunya. Di rumah kontrakan sederhana milik Tante Dia dan Rose, Devon merasa benar-benar diterima. Bantuan kecilnya saat membereskan barang-barang pindahan membuahkan sebuah hadiah pujian tulus dari Tante Dia. "Terima kasih Devon, kamu memang anak baik yang bisa diandalkan," ucap Tante Dia. Kalimat sederhana ini terasa begitu asing, sekaligus sangat berharga bagi Devon, karena seumur hidupnya di Casarius, Devon hanya terbiasa mendengar hinaan. Momen penyanderaan ini membawa perubahan drastis ya pada Devon. Dulunya Devon sangat takut jatuh miskin, seolah bertransformasi menjadi orang yang sangat berbeda. Meskipun kamar baru yang akan ia tempati jauh lebih kecil dan sempit dibandingkan luas kamar mandinya di rumah Alferic, Devon gak peduli. Devon gak lagi merasa gen paling gagal di sini. Di bawah atap kontrakan yang sederhana itu, untuk pertama kalinya Devon merasakan apa yang disebut dengan ketenangan dan kebahagiaan yang nyata, sesuatu yang gak bisa dibeli dengan kekayaan. Merasakan kasih sayang yang tulus dari Tante Dia, Devon mulai ngelunjak guys, manja banget. Ia minta dibelikan HP baru dengan alasan HP-nya masih disita oleh Fata. Devon sih nggak butuh yang mewah, nggak butuh yang mahal ya, yang sederhana aja. Yang penting bisa buat grup Gen Z teman-teman barunya. Nah, permintaan ini justru membuat Tante Dia terharu. Tante Dia memeluk hangat keponakan tersayangnya dan siap menyanggupi keinginannya. Tante Dia pun memberikan kasih sayang yang nggak pernah Devon dapatkan di rumah megahnya. Beralih ke Zara nih yang punya ide akan mengajak Mohan tinggal juga bersama mereka. Maka Zara menelpon Mohan dan menawarkan hal tersebut. Nah, di sini ekspresi Mohan seketika terlihat aneh. Mohan langsung beralasan bahwa ia baru aja membayar uang sewa kosnya. Namun Zara tetap memintanya untuk mempertimbangkan tawaran itu. Setelah telepon ditutup, barulah terungkap guys bahwa ekspresi anehnya Mohan adalah bentuk kaget sekaligus rasa haru yang luar biasa. Bagi Mohan, memiliki keluarga yang benar-benar peduli adalah sesuatu yang selama ini terasa jauh dari jangkauannya. Nah, ekspresi Mohan ini disaksikan langsung oleh Pak Hari yang saat itu sedang bersamanya. Jelas dong, Pak Hari ikut merasa bahagia dan menyarankan agar Mohan menerima tawaran dari Zara untuk merasakan kehangatan keluarga. Namun dengan adab yang sangat luar biasa, Mohan justru mencurahkan isi hatinya yang penuh terima kasih pada Pak Hari. Bagi Mohan, Pak Hari adalah sosok yang tak tergantikan karena Pak Hari telah bersedia menjadi wali dan mengadopsinya dengan ketulusan total. Hal yang udah pasti ya, saat Mohan kembali ke posisinya sebagai pewaris sah Alferic nanti, Mohan akan menjamin kehidupan Pak Hari dan seluruh keluarga Pak Hari di Lampung sebagai bentuk cinta dan hormat dari seorang Arya Mohan Alferic.